She's my sunshine in the rain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Amalia Sufufiah, NIM T 2018-14-48. Di sini saya akan membahas nilai. Persoalan nilai mempunyai cakupan yang lebih kompleks jika dilihat dari struktur nilai manusiawi, yakni nilai baik buruk, nilai benar salah, nilai indah jelek, nilai mulia hina. Selain itu, dalam memahami sikap dan perbuatan seseorang dalam hidup tidak dapat lepas harus dilihat dari konsistensi seseorang terhadap nilai. Nilai yang diyakini seseorang dalam hidup mempunyai daya dapat mendorong tekadnya untuk mewujudkan dalam perbuatan. Dikarenakan setiap orang memiliki keyakinan akan sesuatu nilai, yaitu manusia yang menyadari akan hidupnya. Sedangkan persoalan nilai sendiri adalah sesuatu persoalan yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Selanjutnya, nilai-nilai dalam pendidikan, budaya, dan karakter bangsa. Yang pertama yakni ada nilai agama. Kehidupan kenegaraan di masyarakat perlu didasari pada nilai-nilai agama. Mengapa? Karena nilai-nilai agama itulah yang menjadi fondasi dalam membentuk nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter. Kehidupan bangsa dalam berbangsa dan bernegara selalu didasari pada ajaran kepercayaan. Selanjutnya yakni Pancasila. NKRI berdiri dan ditegakkan atas dasar prinsip-prinsip kehidupan berkebangsaan dan berkenegaraan yang disebut Pancasila. Selanjutnya ada budaya. Nilai-nilai budaya merupakan kebenaran yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi dasar hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir yakni tujuan pendidikan nasional untuk menghasilkan kualitas manusia Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai karakter dan bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Mujib Abdul Manan, NIM T 2018-1411 akan menerangkan tentang nilai moral. Moral sangat penting bagi tiap-tiap orang, tiap bangsa, karena pentingnya moral tersebut ada yang mengungkapkan bahwa baik buruknya suatu bangsa tergantung pada moral masyarakat yang menetap pada bangsa tersebut. Apabila moralnya hancur, maka akan hancurlah bangsa tersebut. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan pendidikan moral baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Adapun nilai moral adalah nilai-nilai yang terkait dengan tindakan baik dan buruk yang memandu kehidupan manusia secara umum. Sedangkan menurut Maria Assumpta, nilai moral adalah aturan tentang postur dan perilaku manusia sebagai manusia. Sama halnya ketika orang yang bermoral atau beretika disebut orang yang memanusiakan orang lain. Nilai moral dalam budaya dan seni. Dalam berbagai budaya dan seni yang ada di Indonesia, di dalamnya terkandung sebuah nilai-nilai moral, seperti halnya dalam berbagai aktivitas masyarakat Jawa. Mereka senantiasa memiliki prinsip atau pegangan yang berasal dari budayanya sendiri untuk digunakan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Prinsip tersebut tercermin dari berbagai ungkapan yang ada pada masyarakat Jawa, seperti ojo dumeh, mendem jero mikul dhuwur, jer basuki mawa beo. Itulah sebagian dari ungkapan-ungkapan yang ada yang dapat dijadikan sebagai pedoman moral bagi masyarakat Jawa. Ungkapan dumeh merupakan suatu sikap seseorang yang mendorong untuk berbuat sewenang-wenang menurut kehendak sendiri sehingga lupa diri. Sedangkan kata ojo jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti jangan, sehingga ojo dumeh merupakan semboyan yang menekankan pada seseorang untuk tidak berlaku semena-mena meski memiliki kekuasaan yang tinggi. Dengan demikian, kandungan dalam ungkapan ojo dumeh memiliki nilai moral yaitu jujur, adil, amanah,
dan bertata krama juga bertanggung jawab. Tidak hanya dalam ungkapan orang Jawa saja yang terkandung dalam nilai moral, tetapi dalam tradisi dan seninya juga mengandung nilai moral. Seperti halnya tradisi menggunakan bunga mawar, bunga kenanga, dan kantil dalam perayaan budaya atau acara besar baik Islam atau Jawa. Mereka menyebutnya yaitu bunga mawar, kenongo, dan kantil. Dalam bunga tersebut memiliki filosofi sendiri dalam masyarakat Jawa, yakni mawar, mawar artinya urip iku mawarna-warna atau hidup itu bisa berwarna-warna, bisa beraneka ragam. Yang kedua kenongo, yang artinya kenongono, kenong ini bisa begini dan bisa begitu. Yang ketiga kantil, ning artinya tetap kantil marang Gusti. Yaitu artinya tetapi hatinya harus tetap kepada Allah. Jadi dalam tradisi mereka menggunakan bunga mawar, kenanga, dan kantil, ini sebenarnya ingin mengajarkan bahwa hidup itu berwarna-warna, bisa begini, bisa begitu, tapi hatimu tetap harus kepada Allah. Jangan sampai meninggalkan aturan-aturan Allah dan syarat-syarat Allah. Begitu. Sekian dari saya, mungkin apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rohik Maktum, NIM T 2018-1408 akan mencoba memaparkan tentang yang disebut norma moral. Pertama dari pengertian moral. Moral sendiri adalah suatu hukum berperilaku yang diterapkan terhadap semua individu dalam bersosialisasi, sehingga muncul rasa saling hormat dan menghormati antara sesama individu tersebut. Dan moral ini berhubungan dengan prinsip-prinsip akhlak, budi dan mental terhadap seseorang, sehingga menciptakan karakter dalam dirinya, sehingga seseorang tersebut bisa membenarkan mana yang baik dan yang buruk. Sedangkan norma adalah perwujudan nilai, ukuran baik buruk yang dijadikan pedoman dan pengarah dalam perbuatan manusia dalam kehidupan bersama. Norma dikatakan sebagai perwujudan dari nilai karena dari semulanya nilai bersifat abstrak itu menjadi kenyataan dalam perbuatan manusia. Kemudian perbuatan tersebut akan menjadi pedoman dalam perbuatan selanjutnya. Nah, pedoman tersebutlah yang disebut norma. Itulah mengapa dikatakan bahwa norma adalah perwujudan dari nilai. Jadi, yang disebut norma moral adalah standar yang menjadi tolak ukur suatu nilai moral dari masyarakat yang dibuat oleh masyarakat setempat, sehingga mempunyai dampak sosial meskipun tidak tertulis. Dan norma moral bertujuan untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat menjadi damai dan harmonis. Nah, adapun norma moral ini memiliki fungsi dan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah fungsi dari norma moral. Fungsi norma moral yang pertama adalah mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian menciptakan hubungan yang harmonis antar masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah menciptakan kenyamanan dan kemakmuran dalam masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah mencapai tujuan masyarakat dan merupakan dasar untuk memberikan sanksi kepada seseorang yang menyimpang dari norma. Lalu yang terakhir adalah menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Kemudian manfaat dari norma moral. Manfaat dari norma moral yang pertama adalah meningkatkan keharmonisan antar warga, lalu membatasi perilaku anggota masyarakat agar tidak menyimpang. Lalu yang selanjutnya adalah dapat membuat seseorang menumbuhkan iman dan takwa. Lalu sebagai kontrol dari sikap, ucapan dan perilaku antar warga masyarakat. Lalu terwujudnya ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah melindungi hak dan tujuan masyarakat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.